Tergantung orangnya, ada satu kadang 50.000, dua ada 100.000, ada kadang apa itu namanya nggak ditanarif pokoknya. Kalau nggak pakai alat dengar saya nggak jelas, lumayan bagus, tapi lancar alhamdulillah, semangat senang, teman-temannya ya lumayan lancar. Hasilnya saya ini untuk kalau sekali 2 minggu cair khusus buat tak bayar bank, terus sekali 2 minggu lagi cair kebutuhan. Oh, sampean gak ada cicil bank? Ya, untuk buat sekolah anak saya. Terima kasih Pak Prabowo, saya bisa kerja di ABG buat ngasur utang terus dan kebutuhan lain-lain. Iya, pemirsa, dalam unggahan terbaru di platform Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat dan menyebut Washington tengah mempertimbangkan permintaan dengan syarat Selat Hormuz dibuka sepenuhnya. Ya, terkait hal tersebut, pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump dan menyebut permintaan ataupun permintaan gencatan senjata tidak benar dan tidak berdasar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika. Namun, menurut Trump, Washington baru akan mempertimbangkan permintaan tersebut setelah Selat Hormuz kembali aman dan terbuka untuk lalu lintas internasional. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di Truth Social pada Rabu 1 April 2026. Dalam postingannya, Trump menyebut Presiden baru Iran yang lebih cerdas dan kurang radikal dibanding pendahulunya baru saja meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat. Meskipun ia tidak merinci kepada siapa tepatnya pembicaraan itu dilakukan. Sebelumnya, Trump juga sempat menyebut adanya Presiden baru Iran dalam wawancara dengan Reuters yang merujuk pada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mulai menjabat pada Juli 2024 serta pengangkatan pemimpin tertinggi baru Mojtaba Khamenei setelah ayahnya wafat akibat serangan udara. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump. Mereka menilai pernyataan soal permintaan gencatan senjata itu tidak benar dan tidak berdasar. Sementara itu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat baru akan menanggapi permintaan gencatan senjata jika Selat Hormuz sudah bebas dan aman. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis global untuk pengiriman minyak, sehingga keamanan wilayah ini menjadi prioritas bagi Amerika Serikat dan sekutu internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Eropa berpotensi untuk mengalami resesi jika konflik Iran berlarut-larut dan harga minyak melonjak di atas $150 Amerika per barrel. Pernyataan tersebut, pemirsa, diungkapkan oleh pembuat kebijakan European Central Bank, Yanis Stournaras, dalam wawancara terbaru dengan media. Adapun peringatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi dunia. Sementara itu, sebelumnya Bank of England menyebut perang Iran sebagai guncangan pasokan negatif yang signifikan bagi ekonomi global yang meningkatkan resiko terhadap stabilitas keuangan. Menurut Bank of England,
Kombinasi pertumbuhan yang melemah, inflasi yang meningkat, dan biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat memicu tekanan bersamaan di berbagai sektor, mulai dari pasar, obligasi pemerintah, kemudian kredit swasta hingga valuasi saham teknologi Amerika Serikat. Adapun pemirsa, sebagai catatan, sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, gangguan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia telah mendorong lonjakan harga energi secara global. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global. Bursa ekuitas Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu, didorong oleh lonjakan saham kakap seperti Alphabet, Meta Platforms, dan Amazon setelah Presiden Donald Trump memberikan sinyal bahwa konflik di Timur Tengah mungkin akan segera berakhir. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari Iran cukup cepat dan dapat kembali melakukan serangan terbatas jika diperlukan. Pada penutupan perdagangan Rabu, pemirsa, indeks S&P 500 ditutup naik 0,72% ke level 7.579, indeks Nasdaq Composite melonjak 1,16% ke posisi 21.840 dan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 0,48% ke level 46.565. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa memperpanjang rally pada perdagangan Rabu dengan indeks Stoxx 600 mencatatkan kenaikan 3 hari terbesar dalam hampir 1 tahun terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Washington akan segera keluar dari Iran. Indeks Stoxx 600 ditutup melesat 2,5% ke level 597,69. Indeks DAX Jerman melompat 2,73% ke posisi 23.298 dan indeks FTSE 100 Inggris melonjak 1,85% ke posisi 10.364. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Wismilak Inti Makmur Tbk membukukan laba bersih tahun berjalan 2025 sebesar 419,21 miliar rupiah atau melonjak 40,35% secara tahunan. Ya, capaian positif tersebut selaras dengan tumbuhnya penjualan perseroan terutama di pasar domestik. Emiten rokok PT Wismilak Inti Makmur Tbk membukukan laba bersih tahun berjalan 2025 sebesar 419,21 miliar rupiah. Angka itu tumbuh 40,35% secara tahunan. Kinerja apik ini selaras dengan penjualan perseroan yang tumbuh positif terutama di pasar domestik. Melansir laporan keuangan 2025, perseroan membukukan pertumbuhan penjualan neto 34,33% menjadi 6,38 triliun rupiah. Sebesar 98,62% penjualan didapat dari pasar domestik sebesar 6,35 triliun rupiah atau meningkat 35,63%. Sedangkan penjualan untuk pasar ekspor terpangkas 58,59% menjadi 27,17 miliar tahun lalu. Di sisi lain, beban pokok penjualan tercatat sebesar 4,97 triliun rupiah. Angka ini naik 35,21% year on year. Komponen terbesar dari beban pokok penjualan disumbang oleh pemakaian pita cukai sebesar 2,79 triliun rupiah atau naik 40,94%. Porsi kedua adalah bahan baku dan pembantu yang nilainya naik 31,76% menjadi 1,79 triliun rupiah. Kedua pos ini berkontribusi masing-masing 56,11% dan 35,94% dari total beban pokok penjualan. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten farmasi PT Merck Tbk mampu mencatatkan laba tahun berjalan sebesar 243,8 miliar rupiah pada tahun 2025 atau melonjak 58,9% secara tahunan. Berdasarkan laporan keuangan, laba tahun berjalan tersebut meningkat dari realisasi 2024 yang hanya sebesar 193,46 miliar rupiah. Meski demikian, lonjakan pertumbuhan laba tahun berjalan tersebut ternyata tidak diiringi dengan kenaikan penjualan yang signifikan. Perseroan hanya membukukan penjualan sebesar 1,2 triliun rupiah pada tahun 2025, naik 15,8% dari capaian tahun 2024. Dan kinerja ini ditopang peningkatan penjualan domestik yang mencapai 918,6 miliar rupiah, serta ekspor senilai 282 miliar rupiah. Dari sisi operasional, segmen kesehatan konsumen menjadi penyumbang laba terbesar dengan laba sebelum pajak dan beban keuangan 206,2 miliar rupiah, jauh di atas segmen biofarma sebesar 114,1 miliar rupiah.
Ya, pendapatan PT Bukit Asam Persero Tbk atau PTBA sepanjang tahun 2025 terkoreksi tipis. Iya, namun tekanan harga batubara global membuat laba bersih turun signifikan. Pendapatan PT Bukit Asam Persero Tbk atau PTBA sepanjang tahun 2025 terkoreksi tipis. Namun tekanan harga batubara global membuat laba bersih turun signifikan. Pendapatan usaha PTBA tercatat sebesar 42,65 triliun rupiah, turun tipis 0,27% secara tahunan. Penjualan didominasi pasar domestik sebesar 54%, sementara 46% lainnya berasal dari ekspor ke sejumlah negara seperti Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina. Meski demikian, laba bersih turun dalam menjadi 2,93 triliun rupiah atau merosot 42,55%. Dari sisi operasional, kinerja perusahaan masih menunjukkan pertumbuhan positif. Volume penjualan meningkat 6% menjadi 45,42 juta ton. Namun penurunan harga batubara global seperti Newcastle Index yang turun 22% menekan harga jual rata-rata yang turun 6%. Di sisi lain, beban pokok pendapatan naik 5% seiring peningkatan produksi dan angkutan. Kenaikan biaya operasional juga dipengaruhi kebijakan energi, termasuk penggunaan biodiesel B40 yang mendorong kenaikan harga BBM hingga 13%. Kedepan, PTBA menargetkan produksi hampir 50 juta ton dengan belanja modal 3,64 triliun rupiah. Perusahaan optimistis dapat menjaga kinerja melalui efisiensi dan strategi pasar yang adaptif. Berbagai sumber IDX Channel.